dan pola yang dapat dirubah, kemudian ada cetakan berubah tapi pola tetap, dan cetakan dan pola tetap. Maksudnya cetakan dan pola dapat berubah ini, pola itu adalah bentuknya, jadi ya seperti ini bentuk produk. Cetakan itu yang untuk menyetak. Jadi ibaratnya gimana ya? Cetakan dan pola itu sekali pakai. Dalam hal ini untuk konteks yang pertama ini adalah sekali pakai. Jadi sebelum produksi, kita membuat cetakan dulu, kemudian membuat pola dulu. Setelah itu dilakukan penuangan. Seperti investment casting ini, kita buat cetakannya dulu dari bahan wax. Jadi kita buat cetakannya dulu dari bahan wax, sesuai dengan polanya. Ya, kemudian setelah itu, setelah dilakukan casting, kemudian produknya sudah terbentuk, nanti cetakan tadi dibongkar, dihancurkan. Nah, gitu. Biasanya polanya itu terbuat dari cetakannya itu bisa dicetak menggunakan injection molding ataukah dicetak menggunakan pola. Polanya dari styrofoam. Jadi kita pahat dulu, membentuk serupa dengan produk, kemudian kita celupkan ke wax, ya, terus dicelupkan ke wax, tapi sudah diberi corongnya itu skrunya untuk memasukkan logam cairnya dan sebagainya. Kemudian setelah kering waxnya yang di luar, kita tidak perlu menghancurkan dalamnya. Jadi bisa jadi pada saat kita menuangkan metalnya, waxnya itu styrofoamnya itu ikut kebakar. Jadi nanti hilang. Nah, seperti itu untuk casting. Kalau yang cetakan berubah tapi pola tetap, jadi polanya itu yang terbuat dari besi atau kayu begitu ya. Kita gunakan polanya, bendanya. Pola ini bisa jadi bendanya yang akan dibuat tapi terbuat dari material yang lain. Biasanya kayu ya yang lebih mudah untuk dibuat. Kayu, kemudian kita buat cetakannya dengan menggunakan sand casting atau cell mold casting atau ceramic mold casting. Nah, setelah itu kita bisa pakai cetakannya itu. Kemudian ada cetakan dan pola tetap. Ini untuk injection molding, die casting. Nah, itu kan cetakan dan pola tetap. Maksudnya kita cuman bisa kita buat cetakan dan polanya itu satu kali, tapi kita bisa pakai itu untuk berkali-kali proses. Dan di sini nanti cetakan dan polanya mahal pasti. Kemudian yang kedua ada pembentukan atau forming. Forming ini kita akan melakukan mengubah sebuah material dari bentuk A ke bentuk B, dari bentuk dasar ke bentuk yang bentuk dasar dan bentuk yang berubah menjadi sebuah produk gitu. Kalau forming ini biasanya lebih ke produk yang simetris, kemudian produk yang tidak terlalu rumit, bentuknya sederhana gitu. Biasanya kalau forming ini bisa untuk maksudnya jenisnya ada rolling, forming, forging ya. Kalau forging itu seperti teman-teman kalau lihat pandai besi, atau orang yang buat pisau begitu ya, yang manual ya. Jadi kan dipanasi dia punya besi yang mungkin awalnya dia root, kemudian dia panasi sampai merah, kemudian dia pukul-pukul. Nah, itu proses forging. Itu proses forging yang sederhana. Itu termasuk ke dalam proses pembentukan atau forming. Nah, forming ini nanti dia pembentukannya tidak seperti casting. Kalau casting itu sampai cair, kita panaskan dia sampai cair. Nah, kalau forming ini tidak seperti itu. Jadi kita panasi dia untuk hanya sampai temperatur rekristalisasi, ya malah kalau bisa sebelum rekristalisasi, jadi dia panas. Kalau panas kan dia agak turun strength-nya, materialnya. Jadi itu dia akan bisa lebih mudah untuk diproses. Tapi ada beberapa material seperti aluminium, kemudian brass atau tembaga ya, dia kan titik lelehnya rendah. Jadi kita bisa mengerjakan forming untuk material yang titik lelehnya rendah itu dengan proses pengerjaan gini.
Jadi tanpa dipanaskan. Jadi ada dua proses, nanti ada hot forging atau hot process dan cold process. Nah, untuk jenisnya ada forming prosesnya, ada forging, ada rolling, drawing, extrusion, dan sheet metal forming. Ini nanti akan kita bahas di proses manufaktur 1. Jadi ada forging, rolling, drawing, extrusion, dan sheet metal forming. Nah, di sini ada drawing lagi ya. Jadi nanti drawing yang di sini sama di sini beda di materialnya. Kalau forging dia prosesnya mengandalkan pukulan hammer ya. Jadi ada apa namanya penekanan begitu. Kalau rolling dia apa namanya prosesnya itu lebih ke ada putaran ya, ada putaran dari die-nya, ada putaran dari roll begitu, sebuah roll berpasangan, ada 2 roll, 3 roll, itu tergantung dari modelnya seperti apa. Nah, kalau drawing ini kita seperti mencetak gitu ya, mencetak sebuah produk yang cuma didorong kecetakannya. Kalau semua ini gini, pernah lihat orang buat mie ya, penggiling mie. Nah, itu seperti drawing dan extrusion. Kalau extrusion, kalau extrusion itu dia didorong dari belakang, tapi kalau drawing itu dia ditarik. Jadi ini lubangnya cetakan dia ditarik gitu. Nah, kalau extrusion itu dia didorong dari belakang, ditekanan dari belakang. Bedanya di situ. Nanti karakteristiknya kedua proses ini bisa beda. Lalu ada pemotongan atau cutting proses. Nah, cutting proses ini membuang sebagian material dengan menggunakan perkakas potong. Jadi ini ada proses pemotongan, ada proses pembuangan material dari material bentuk A ke bentuk B. Jadi kita kalau yang tadi casting dan forming itu tidak ada material yang terbuang, tapi kalau di cutting itu ada material yang terbuang, ada gram yang dihasilkan. Nah, di situ nanti prosesnya ada konvensional dan non konvensional. Untuk konvensional akan kita pelajari untuk proses manufaktur 1 dan non konvensional akan dipelajari di proses manufaktur 2. Perbedaannya antara konvensional dan non konvensional, kalau konvensional itu antara tools dan material itu terjadi perpotongan atau dia terjadi gesekan yang menyebabkan nanti adanya material yang terpotong. Jadi gramnya itu kita bisa lihat. Hasil pemotongan itu kita bisa lihat, sampah pemotongan itu kita bisa lihat. Tapi kalau non konvensional itu dia antara tool dengan material itu tidak selalu terjadi gesekan atau kasir stres begitu, terjadi gesekan yang menyebabkan terpotongnya sebuah workpiece, tapi dia lebih ke nanti ada reaction lain yang support dia untuk melakukan pemotongan. Jadi tidak mechanical ya. Jadi memang dinamakan non konvensional. Jadi dia melibatkan thermal, melibatkan chemical, ya, melibatkan electrical begitu. Kalau konvensional dia pure mechanical. Jadi benar-benar ada pahat, ada workpiece ketemu yang melakukan pemotongan gitu ya. Jadi ada shear stress yang terjadi di situ. Kemudian ada joining, ya joining ini pengelasan, penyambungan atau pengelasan ya, lebih sederhananya mungkin teman-teman tahunya. Jadi dilakukan dengan atau tanpa filler atau lebih disambung, kemudian bisa pakai tekanan, bisa pakai perekat dan sebagainya. Nanti kita bahas di proses manufaktur 2 untuk joining. Kelompok pengelasan ada fusion, pressure, bracing, solder, dan kemudian ada friction welding.
Oke, setelah itu ada yang namanya perlakuan fisis atau heat treatment ya. Kalau heat treatment ini adalah kita proses merubah sifat fisis dari logam. Biasanya ini adalah untuk annealing ataukah hardening gitu ya. Ini kalau mungkin nanti di metalurgi 2 kalau nggak salah, di metalurgi 2 teman-teman akan mempelajari untuk heat treatment. Jadi ada annealing, ada hardening, bagaimana cara melakukan annealing, hasilnya bagaimana, kalau hardening bagaimana, kemudian ada quenching dan sebagainya. Jadi proses perlakuan fisis ini fungsinya adalah kita ingin merubah sifat fisis ya, sifat fisis atau sifat apa ya namanya. Jadi sifat logamnya itu kita rubah. Jadi kalau soal seperti ini, dalam proses pemesinan itu kan terutama di bubut atau di milling yang konvensional itu biasanya ada kenaikan temperatur dalam prosesnya karena kan ada benda yang bergesekan ya, pasti akan menimbulkan panas. Nah, panas yang berlebihan di sini bisa mengubah sifat fisis dari logam workpiece-nya. Jadi merubah sifat awalnya ya, maksudnya karakteristik awalnya itu bisa berubah karena proses ini tadi. Nah, untuk mengembalikan sifat fisis dari material yang sudah dilakukan proses pemesinan ini, biasanya kita gunakan heat treatment. Entah itu di annealing, entah itu di hardening. Kalau annealing itu biasanya kita ingin mempertangguh, membuat apa namanya material itu menjadi bandel begitu ya. Itu kita pakai annealing. Tapi kalau kita mau mengeraskan, jadi kita mau membuat beda ya, kalau keras sama tangguh itu beda ya sifatnya. Teman-teman sudah mempelajari kan di metal? Belum? Atau sedang mengambil? Yang ada tangguh, kemudian ada keras ya, itu adalah dua hal yang berbeda dari material. Kalau keras itu dia cenderung bisa patah. Nah, kalau semua annealing tangguh itu dia apa namanya agak lunak, tapi dia jika diberikan tekanan itu tidak gampang patah brittle atau patah getas. Jadi tergantung dari nanti tujuan akhirnya benda ini mau dibuat apa, prakteknya bagaimana. Nah itu nanti heat treatment yang membuat karakteristik fisisnya lebih baik. Nah kemudian ada finishing. Finishing ini nanti grinding dan lapping. Nah untuk grinding dan lapping nanti akan dibahas di proses manufaktur 1 ya, ikut konvensional nanti. Proses finishing, grinding. Kalau grinding dan lapping ini juga ada kontak antara tool dengan material, cuman di sini karena kontaknya itu sangat kecil sekali, maka gramnya itu sangat halus. Bisa berukuran mikro ataupun nano. Jadi kalau lapping ini lebih ke kalau kita punya poles ya, poles mobil itu proses lapping. Kalau orang ngepoles sampai yang kinclong itu ya, bodi mobil itu prosesnya proses grinding juga sebenarnya itu prinsipnya. Jadi apa krim-krim yang diberikan itu yang dioles-oleskan di bodi mobil, kemudian kita gosok sampai mengkilat, itu adalah krimnya itu mengandung chemical sama ada abrasifnya juga. Nah, abrasif itu yang melakukan pemakanan secara kecil, secara halus pada permukaan bodi mobil, sehingga bodi mobilnya bisa mengkilat. Oke, jadi silabus proses manufaktur 1 itu ini, jadi ada lathe proses, lathe itu proses bubut, kemudian nanti ada milling, grinding, drilling, kemudian setelah itu kita akan masuk ke forming proses yang terdiri dari mungkin susunannya yang agak salah ya saya. Jadi biasanya itu nanti forging dulu, kemudian rolling, bending, dan drawing plus extrusion. Kemudian ada sheet metal forming. Nah, untuk powder metallurgi proses biasanya nanti akan diberikan di akhir sebagai tambahan wawasan saja. Nah, sekarang mungkin ini sudah oke. Jadi silahkan di sini berarti ada
Ini bending ini sebentar kemarin. Oke. Ini berhubung ada 27 peserta ya. Tapi ada 2 yang nggak masuk. Ini masih 25 yang masuk. Oke, ada 27 peserta, maka mungkin teman-teman bentuk dulu kelompok sebanyak 8. 8 berarti kalau 27 berapa? 3 orang doang ya? Oke, bentuk kelompok jadi 3 orang ya. Untuk ada 3 kelompok yang 4 orang. Jadi ada 27, berarti nanti ada 5 kelompok yang isinya 3 orang dan juga ada kok 5 orang? 5 kelompok yang isinya 3 orang dan 3 kelompok yang isinya 4 orang. Ya, oke, mungkin sekarang bisa langsung dibagi. Jadi silahkan berkoordinasi. Saya kasih waktu sekitar 15-20 menit. Mungkin ada yang bisa membuat WhatsApp group, kemudian invite temannya, kemudian nanti tulis nama grupnya ada di dalam WhatsApp itu. Nanti kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja, kelompok 3 atau kelompok gitu aja. Kalau semua mah memang belum ada nomornya, biar nggak tumpang tindih, nanti saya rapikan sendiri. Jadi silahkan siapa yang mau jadi volunteer untuk buat WhatsApp grupnya, kemudian linknya bisa dibagi di chat Zoom sini, semuanya masuk, kemudian nanti baru bentuk kelompok. Jadi presentasi mulai minggu depan langsung ya. Jadi makanya sekarang ingin dibagi, kemudian langsung tahu siapa yang jadi kelompok 1, langsung minggu depan presentasi. Saya kasih waktu 20 menit ya, 15 menit. Silakan.
Sambil absen ya teman-teman, silakan absen, saya kasih kodenya ada di chat Zoom.